efisiensi itu pendidikan kita diefisiensikan. Ya. Kemudian masalah pekerja tingkat rendah. Iya, pekerja itu diefisiensikan. Tapi masalah rapat di kantor itu saya langsung ketemu sama pemerintah, langsung kan saya tuh masih collab gitu ya. Saya tuh masih ngomong, Ibu mohon maaf ya kepada birokratnya, kalau misalkan kita mau rapat bisa nggak, atau misalkan kita seminar atau apa, bisa nggak kita ngadainnya di kampus free apa. Tapi mereka tuh tetap pengennya di hotel bintang. Dan kemudian saya pernah beberapa kesekian kalinya kolaborasi dengan pemerintah itu kaget karena apa? Karena acaranya di Surabaya. Saya berangkat pakai yaudah saya mau berangkat pakai pesawat. Dimintanya sok pilih pesawat mana aja, jadwal mana aja karena anggarannya sudah disiapkan. Padahal banyak ya anggarannya. Iya, anggarannya tuh banyak gitu. Jadi silahkan aja pilih mau pakai maskapai apa silahkan gitu. Jadwalnya apa silahkan. Terus pas saya sampai ke tempat itu, saya berbicara di situ tuh kurang lebih hanya 20 menit. Tetapi walaupun 20 menit saya dikasih kamar hotel yang gede banget, yang saya pas cek itu sekitar 3 jutaan semalamnya. Padahal saya masuk ke ruangan itu pun itu tuh gak sampai sejam. Untuk apa? Hanya untuk kamar. Nunggu saya berbicara 20 menit saya dikasih di situ, dan nunggunya juga cuma 20 menit tapi dikasih kamar gitu. Ini bener-bener bayangin kalau hanya untuk saya, selevel saya aja, begitu fasilitasnya segitu. Apalagi yang tidak gembul. Yang lain gitu. Gua aja nggak kayak gitu cuy. Mereka diem-diem berarti ini. Diem-diem, asli diem-diem. Satu diem-diem. Terus gue belum terlalu baca detail kalau soal kronologinya. Kalau sampai terus bisa ketahuan yang orang terobos itu gimana? Iya, yang nerobos itu temannya teman saya tuh. Yang nerobos itu. Kenapa gitu? Ya karena gak bilang-bilang, kemudian pindah. Terus ya harusnya ini tuh kan dibuat terbuka sama masyarakat, sehingga bisa diuji materialnya. Nah, ini fun fact yang kedua. Fun fact yang kedua itu setelah yang tadi itu, dari sekitar 350 rapat di DPR, itu sekitar 270-annya itu tertutup. Berarti tidak dibuka ya? Tidak Padahal dibuka. sebenarnya rakyat mempunyai hak untuk salah satu yang saya lihat itu kemarin, misalkan Kortax. Kortax itu kan bikin kesel kan? Bikin kesel banget. Terus Akang sebut tadi anggarannya waktu di video Akang itu 1,3 T. Saya dapat bocoran 5,6. Kok bisa? Sebenarnya. Nanti tudingan-tudingan itu harusnya dirapatkan, rapat terbuka, karena salah satu tim saya kan yang menggugat itu tuh. Nah, harusnya dibuka, tapi itu lagi-lagi rapat tertutup. Dipertanggungjawabkan harusnya. Rapat tertutup. Jadi apa-apa tuh rapat tertutup. 275 di antara 560. Di antara 350. 350 275. Berarti sekitar 80%. 80% rapatnya tertutup. Padahal DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, saya pengen nuding nih, Dewan Perwakilan Rakyat, tetapi terhadap rakyat itu justru mereka tidak transparan, tertutup. Dan ini fun fact yang ketiga. Coba kita cek sebenarnya rapat-rapat DPR itu urusannya apa aja. Ketika orang-orang Papua tanahnya digerus, ketika sungai-sungai mereka dicemari, ketika pagar laut, ketika pagar laut dan sebagainya, DPR bungkam. DPR tuh nggak ngomong, DPR tuh nggak cerita kemana-mana. Ketika misalkan masyarakat Indonesia itu minta dari tahun 2008 minta supaya koruptor itu dimiskinkan. Gak pernah ada cerita rapat di situ, gak pernah ada cerita sidang di situ. Perampasan aset aja. Jadi yang dibicarakan di DPR itu apa? Ketika Gibran mau naik, ketika Kaesang mau naik. Betul. Jadi yang dibicarakan itu RUU TNI, RUU polisi, RUU penyiaran. Perampasan aset mana? Iya, perampasan aset mana? Coba misalkan yang RUU penyiaran itu. Saya mau nanya, kelompok masyarakat mana yang minta supaya dibatasi anggota para influencer tidak boleh memberitakan ke masyarakat? Dibatasi. Saya nanya ini ke siapa? Kan harusnya DPR itu mengolah sesuatu yang menjadi aspirasi rakyat. Aspirasi dari rakyat macam apa, dan tunjukkan rakyat mana yang minta supaya para influencer tidak boleh memberitakan sesuatu di kanal-kanal mereka, atau harus izin dari KPI gitu. Gak ada, tapi mereka bikin rapat itu. Kalau misalkan mau dibongkar ceritanya kan ada orang itu tuh, yang sipit juga itu yang di situ. Siapa tuh yang sipit tuh? Dalam hal teknis aja untuk menentukan RUU TNI aja, secara teknisnya di DPR kita menemukan fun fact yang ngeri, bahwa rapat itu kebanyakan tertutup, bahwa bagian terbesar dari
penyuplai dana untuk para hotel itu adalah penyelenggara negara dan kemudian ternyata banyak sekali rapat-rapat DPR itu yang agendanya tidak sesuai dengan apa yang menjadi aspirasi rakyat. Untuk itu aja kita layak untuk mengapresiasi Gus Dur ketika mengatakan bubarkan DPR.